Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan pujian kita kepada Allah dengan ucapan kita alhamdulillah. Alhamdulillah atas kesempurnaannya, alhamdulillah atas nikmat-nikmatnya, alhamdulillah atas kebaikan-kebaikannya, alhamdulillah atas taufiknya dan pertolongannya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, di majelis ilmu yang disebut oleh Nabi SAW sebagai taman dari taman-taman surga yang ada di dunia, yang tentunya seseorang tidak akan masuk ke dalam taman surga yang ada di akhirat kecuali melalui taman-taman surga yang ada di dunia. Sehingga Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju ke menuntut ilmu, menuju ke majelis ilmu, ke taman-taman surga yang ada di dunia, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala, menuju ke taman surga yang ada di akhirat. Oleh karena itu, apa yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini merupakan kebaikan yang sangat besar, yang menunjukkan bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Dan tentunya apa yang Allah inginkan dari kebaikan hendaknya kita pun tunjukkan dengan menginginkan kebaikan untuk diri kita, yaitu dengan kita meluruskan niat kita, dengan kita memfokuskan perhatian kita dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga maksud dari menuntut ilmu yaitu ibadah yang kita lakukan dengan ikhlas, dan maksud dari menuntut ilmu yaitu untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala yang kemudian membuahkan amalan soleh, amalan yang ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW akan terwujud. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa ikhlas dan untuk kita bisa menjadikan ilmu yang sampai kepada kita, Allah jadikan ilmu yang sampai kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa menit ke depan ini insyaallah kita akan kembali mengambil faedah dari sebuah kitab kecil yang berjudul Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah Mafhumuha Khasaisuha Khasaisu Ahliha. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksudnya dan keistimewaannya atau karakteristiknya, dan juga keistimewaan orang-orang yang berada di atas akidah ini. Ini ada pembahasan tentang apa itu Ahlus Sunnah, dan ada pembahasan tentang
keistimewaan Ahlus Sunnah dan keistimewaan orang-orang yang berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah. Dan kita masih dalam pembahasan tentang keistimewaan akidahnya. Dan akan datang insyaallah pembahasan tentang keistimewaan dari orang-orang yang berakidah dengan akidah ini. Adapun keistimewaan dari akidah Ahli Sunnah ya, sudah kita sebutkan banyak ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Dan terakhir telah kita sampaikan bahwa akidah Ahli Sunnah adalah akidah yang akan menyatukan umat, akidah yang akan menyatukan umat, bahwa umat ini tidak akan bersatu kecuali dengan akidah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan di sini juga annaha tahmi mu'taniqiha minat takhabbut wal fawdha wal dhiya'. Akidah Ahlus Sunnah ini akan menjaga dari ketidaktentuan, menjaga dari ketidakteraturan orang-orang yang berakidah dengannya, akan menjaga dari adanya kekacauan pikiran, akan menjaga dari ketidakjelasan ya, dalam berkeyakinan. Ya, ini disebutkan secara khusus yang mirip dengan apa yang sudah kita juga sebutkan dalam keistimewaan akidah sebelumnya. Ya, karena memang sumbernya adalah satu dan sumbernya jelas, sumbernya adalah dari Allah dan Rasul-Nya yang tidak ada kekeliruan, yang tidak ada kesalahan ya. Nah, yang kokoh ya. Maka tentunya orang yang mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini akan menjadi orang yang kemudian tidak mengikuti hawa nafsu, tetapi mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buah dari mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah maka akan membuahkan ya, sikap-sikap yang jelas, yang tidak kacau gitu ya, yang teratur, yang jelas, yang tidak asal-asalan gitu. Berbeda dengan yang mengikuti hawa nafsu. Orang yang berakidah dengan tidak mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tetapi apa yang cocok dengan seleranya, apa yang cocok dengan perasaannya, apa yang cocok dengan akalnya, maka tentunya akan membuat ketidakteraturan ya. Akan membuat ketidakjelasan dalam bersikap ya. Akhirnya yang dicintai bukan yang dicintai oleh Allah, yang dibenci bukan lagi yang dibenci oleh Allah. Akhirnya tidak bisa membedakan mana kekasih-kekasih Allah dan mana musuh-musuh Allah ya. Akhirnya dia pun ya memberikan kecintaannya kepada musuh-musuh Allah. Akhirnya dia pun membenarkan hal-hal yang itu dibenci oleh Allah. Ya. Atau mungkin menganggap semuanya sama, yang datangnya dari Allah maupun yang datangnya bukan dari Allah. Dianggap semuanya benar.
karena dia tidak mengikuti petunjuk dari Allah, sehingga tidak bisa membedakan mana yang harus dia yakini, mana yang tidak boleh dia yakini. Ya. Bagi orang-orang yang mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah dalam keyakinan, maka akan jelas, oh ini adalah hal yang dicintai oleh Allah karena ini adalah tauhid. Oh ini adalah hal yang dicintai oleh Allah karena ini bagian dari iman kepada Allah. Oh ini adalah hal yang diridhoi oleh Allah karena ini adalah bagian dari iman kepada kitab-kitab Allah, malaikat-malaikat Allah, dan seterusnya. Ya. Oh ini adalah orang yang wajib dicintai, ya. Meskipun itu bukan kerabatnya, tapi dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Oh ini adalah orang yang tidak boleh dicintai karena dia adalah musuh Allah, meskipun dia kerabatnya. Akan jelas ketika dia itu berakidah dengan akidah yang benar. Maka akidah yang benar dikatakan dalam kitab ini akan menjaga orang yang berakidah dengan akidah tersebut dari ketidakjelasan, ketidakteraturan, kekacauan, ya. Seperti orang yang hilang itu. Orang yang tidak berakidah dengan akidah yang benar seperti orang yang hilang, nggak ngerti arah. Mau kemana ini? Siapa yang harus dibela? Apa yang harus dibela? Apa yang harus dicintai? Siapa yang harus dibenci? Tidak ngerti. Ya. Ini salah satu keistimewaan Ahlus Sunnah membuat atau menjaga orang yang berakidah dengan akidah tersebut dari ketidakjelasan, dari kekacauan, ya. Dari apa namanya? Ya ketidaktahuan arah gitu. Nah, menjaga dari hal tersebut. Kemudian juga termasuk dari keistimewaan Ahlus Sunnah adalah mencegah orang yang annaha tamnah, memberikan, bukan mencegah, akan memberikan mu'taniqiha kepada orang yang berakidah dengan akidah yang benar, yaitu akidah Ahlus Sunnah, berupa ar-rahah an-nafsiyah wal fikriyah, berupa ketenangan jiwa dan ketenangan pikiran. Yani hatinya tenang, pikirannya tenang, ya. Ya karena akidah inilah yang akan menyampaikan dia kepada Allah, yang akan menyambungkan dia kepada Allah. Akan tersambung dia dengan pencipta alam semesta, akan tersambung dia dengan pengatur alam semesta. Sehingga dia mengetahui bahwa dialah yang harus diibadahi satu-satunya. Sehingga dia mengerti bahwa dia Allah lah yang menetapkan segala sesuatunya. Kewajiban dia adalah bersabar atas ketetapan-ketetapannya. Kewajiban dia adalah menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kewajiban dia adalah mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kewajiban dia adalah berusaha dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Dan apapun hasilnya, maka dia terima sebagai ketetapan, sebagai bentuk keimanan kepada ketetapan Allah, yaitu takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini akan membuat orang menjadi tenang jiwanya, tenang hatinya, bahwa dia mengetahui semuanya telah ditetapkan oleh Allah, diatur oleh Allah, ya. Kewajiban dia adalah menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, bersabar dari ketetapan-ketetapannya, ya. Dan dia akan siap, ya, untuk kemudian menghadap Allah dalam keadaan dia akan menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada akhir hayatnya pun dia akan didatangi oleh para malaikat-malaikat yang mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu tidak usah takut, kamu tidak usah sedih. Ya. Wa absyiru bil jannah. Para malaikat memberikan kabar gembira berupa sorga. Engkau akan mendapatkan sorganya Allah. Ya. Jadi dia menjadi orang yang tenang dalam hidupnya sampai saat-saat kematiannya.
Sampai saat-saat kematiannya dia akan menjadi orang yang tenang karena dalam hidupnya dia nyambung kepada Allah. Dalam segala urusannya dia bertawakal kepada Allah. Dalam keyakinannya dia meyakini bahwa Allah lah yang berhak untuk menetapkan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang halal, mana yang haram. Kemudian dia mentaati apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah haramkan. Maka begitulah keadaan orang yang mengikuti akidah yang benar, dia menjadi orang yang kemudian menjadi orang yang tenang, tenang hatinya, tenang pikirannya. Kemudian juga yang berikutnya salamatul qasdi wal amal, menjadi orang yang benar tujuan hidupnya, benar amalannya, benar tujuan hidupnya, bahwa dia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya dan tidak beribadah kepada yang lainnya. Sehingga dia mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia meluruskan niatnya semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan balasan di akhirat kelak. Berbeda dengan orang yang tidak benar keyakinannya, yang tidak mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah dalam berkeyakinan, maka dia mungkin akan beribadah kepada selain Allah. Karena dia menganggap bahwa selain Allah ada yang diizinkan untuk diibadahi, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW. Mereka meyakini bahwa ada selain Allah yang boleh diibadahi atas izin Allah, katanya. Jadi sesembahan itu ada yang di atas dan ada yang di bumi. Yang di atas itu sesembahan yang paling besar, yang bisa mencipta, yang bisa yang mengatur, yang memberikan rizki, itu yang di atas. Tetapi di bumi pun ada sesembahan-sesembahan yang diizinkan untuk diibadahi untuk mendekatkan diri kepada yang di atas. Nah, ini keyakinan yang salah, yang tidak ada petunjuknya dari Allah dan Rasulnya. Sehingga kemudian apa? Karena keyakinan yang seperti ini, akhirnya mereka pun beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah yang ada di bumi, yang menurut mereka itu adalah bentuk dari mendekatkan diri kepada Allah melalui sesembahan-sesembahan tersebut. Sehingga didatangilah kuburan-kuburan tertentu yang dikeramatkan, karena dianggap nanti akan menyampaikan dia kepada Allah. Karena dianggap dengan beribadah kepadanya nanti akan mendapatkan syafaat dari orang yang dia ibadahi, karena dia adalah orang yang soleh. Ya, ini ibadahnya orang-orang jahiliyah. Mereka itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang selain Allah itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Jadi mereka beribadah pada orang soleh. Ini orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu diantara sesembahan mereka adalah orang-orang soleh. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam firman-Nya, ulaikal ladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Mereka sesembahan-sesembahan selain Allah yang diibadahi oleh orang musyrikin adalah sesembahan-sesembahan yang mendekatkan diri kepada Allah. Adalah sesembahan-sesembahan yang mereka itu adalah orang-orang soleh yang beribadah kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dan mereka adalah orang-orang soleh yang selalu berharap untuk mendapatkan rahmat Allah dan takut dari azabnya. Ini ibadahnya orang-orang musyrikin, yang mereka
karena keyakinannya yang salah, akhirnya terjatuh kepada kesalahan dalam beramal, terjatuh kesalahan dalam menunjukkan kepada siapa ibadah itu ditujukan. Akhirnya ditujukan kepada orang yang soleh yang sudah meninggal dunia. Kemudian dikeramatkan kuburannya, kemudian dilakukan peribadatan-peribadatan ya kepadanya, dari penyembelihan di atas kuburnya, atau mungkin tawaf mengelilingi kuburnya, dan yang lainnya, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Syiah dan yang semisalnya, ya, yang mereka tentunya tidak mengikuti Allah dan Rasulnya dalam perbuatan tersebut. Karena tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk berbuat syirik. Sementara yang mereka lakukan adalah peribadatan kepada selain Allah. Maka perintah siapa itu? Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Ya. Dan Rabbmu telah mewajibkan kamu agar tidak beribadah kecuali hanya kepadanya saja. Allah tidaklah mewajibkan kecuali agar beribadah kecuali kepadanya. Kemudian ada orang kok beribadah kepada selain Allah, berarti perintah siapa itu? Maka tidak mungkin, ya, itu adalah perintah Allah. Karena Allah tidak memerintahkan, tidak mewajibkan kecuali beribadah kepadanya. Ya. Jadi kalau ada orang kok beribadah kepada selain Allah membawakan dalil, ya, membawakan hujah, pasti dia salah dalam pendalilannya. Salah dalam menetapkan menjadikannya sebagai dalil. Nah, bukan ayatnya yang salah, bukan hadisnya yang salah, tapi dia yang salah dalam menjadikannya sebagai dalil. Bagaimana mungkin ayat dan hadis dijadikan dalil untuk beribadah kepada selain Allah? Ya, sehingga kalau ada orang berbuat syirik kok pakai dalil, ya kita nggak usah melihat dalilnya lah. Karena nanti kalau kita ikut melihat dalilnya, ya maka mungkin kita bisa terjebak oleh jebakan setan, sebagaimana mereka telah terjebak oleh setan, ya, beribadah kepada Allah pakai dalil. Maka tidak usah dilayani. Kalau dia ingin menyebutkan dalil, nggak usah dilayani. Ini ditegaskan saja bahwa kesyirikan itu adalah hal yang paling dibenci oleh Allah, ya, dan tidak mungkin ada dalil yang mendukungnya. Ya, kemudian juga di sini disebutkan lagi bahwa ya, ada banyak ya yang disebutkan, cuma kita ingin mengangkat satu permasalahan yang ingin kita tekankan pada kesempatan yang berbahagia ini, adalah bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini akan melahirkan akhlak yang mulia, dan sebelumnya akan mempengaruhi hati, ya, akan memperbaiki hati, yang kemudian dengan hati yang baik ini, ya, dengan sebab hati yang baik kemudian muncullah akhlak yang baik. Ya, ini kita itu punya amalan-amalan hati, ya, sebagaimana kita punya amalan-amalan anggota badan. Dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hati itu memiliki amalan, ya. Hati itu memiliki amalan, ya. Dan
anggota badan juga memiliki amalan. Dan amalan anggota badan sangat dipengaruhi oleh amalan hati. Ya, sangat dipengaruhi oleh amalan hati. Sehingga diibaratkan oleh para ulama kita bahwa hati itu seperti raja. Dan anggota badan itu seperti anggotanya, pasukannya. Maka bagaimana baiknya raja tersebut akan menjadi baik pula apa yang diperintahkan kepada pasukannya. Ketika rajanya baik, ya dia akan memerintahkan pasukannya untuk melakukan hal-hal yang baik. Ketika rajanya tidak baik, maka dia akan memerintahkan pasukannya untuk berbuat tidak baik. Ya, maka begitulah hati ya, dengan anggota badan posisinya. Dan akidah ini dikatakan dalam kitab ini tu'assir 'ala suluk wal akhlaq wal muamalah. Akan berpengaruh kepada sikap dan akhlak dan pergaulan yang baik. Karena dia akan mempengaruhi hati ya. Karena sebab pengaruh hati yang bersih dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Karena dia ketika sudah berakidah dengan akidah yang benar, maka cinta dan bencinya sudah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dia membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya hatinya itu dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Hatinya itu dipenuhi dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hatinya juga dipenuhi dengan apa yang dicintai oleh Allah. Apa yang dicintai oleh Allah. Dan dipenuhi juga dengan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Ya. Makanya kita diajarkan untuk berdoa. Ya. Diajarkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba amalin wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, kurang lebih maknanya demikian. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau untuk mendapatkan kecintaanmu. Dan aku memohon kepada Engkau ya Allah untuk mencintai orang-orang yang Kau cintai. Dan aku memohon kepadamu ya Allah untuk menjadi orang-orang yang mencintai amalan-amalan yang akan mendekatkan diriku kepadamu. Ya. Ini hatinya orang-orang yang berakidah dengan akidah yang benar, yang merupakan buah dari iman kepada Allah, buah dari iman kepada malaikat-malaikat Allah, ya. Buah daripada iman kepada kitab-kitab Allah, utusan-utusan Allah, ya. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir sangat mendorong orang untuk berbuat kebaikan. Makanya sering disebut dengan iman kepada Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan demikian dan demikian. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan melakukan ini dan melakukan itu. Ya, ini merupakan bukti dari keimanan dan buah dari keimanan. Ya. Orang yang beriman bahwa nanti akan ada catatan amalan, bahwa malaikat mencatat amalan-amalan dia, bahwa malaikat ada yang di kanan dan di kiri, yang masing-masingnya adalah malaikat yang raqib dan atid. Yang di kanan raqib atid, yang di kiri raqib atid, yaitu malaikat yang selalu mengawasi dan tidak pernah lalai. Yang di kanan menulis yang baik, yang di kiri menulis yang jelek. Maka tentu akan berbeda dengan orang yang tidak punya keyakinan seperti ini. Dan nanti akan ada pembagian catatan amalan. Nah, yang dia berharap untuk mendapatkan catatan amalannya dengan tangan kanannya. Maka tentu berbeda ya dengan orang yang tidak punya keyakinan terhadap hal-hal seperti ini. Oleh karena itu, Allah berfirman di dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَهْ
Inni donantu anni mulaqin hisabiyah. Adapun orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia dengan bahagianya dan dia pamerkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, lihatlah ini catatan amalanku, lihatlah isinya kebaikan-kebaikan. Karena dia ngerti bahwa dia akan berjumpa dengan Allah. Inni mulaqin hisabiyah. Aku melakukan ini semuanya karena aku tahu bahwa nanti suatu saat aku akan berjumpa dengan Allah dan aku akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang aku lakukan di dunia ini di hadapan Allah. Ya. Maka waktu itu menjadi modal. Waktu itu menjadi modal yang nilainya sangat berharga bagi seorang ahlus sunnah. Ya. Karena di waktu-waktu itulah dia akan beramal. Di waktu-waktu itulah dia akan beraktivitas. Dan aktivitas-aktivitas yang ada di waktu-waktu itu yang dicatat oleh malaikat. Dicatat oleh malaikat. Maka waktu itu memiliki harga yang sangat mahal bagi ahlus sunnah. Ya. Jangankan untuk bermaksiat kepada Allah. Untuk disia-siakan saja, itu tidak akan dia sia-siakan waktunya. Untuk hal-hal yang mungkin diperbolehkan, tapi dia tidak akan menghabiskan untuk hal-hal yang sia-sia, apalagi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu waktu itulah yang bisa jadi dengan waktu itu dia kemudian menjadi orang yang dibenci oleh Allah karena perbuatannya. Bahkan menjadi orang yang paling dibenci oleh Allah karena ucapan dan perbuatannya. Karena dalam waktu-waktu itulah orang akan berbuat dan berucap, ya. Dan di antara perbuatannya ada yang berupa kesyirikan. Di antara perbuatannya ada yang berupa hal-hal yang akan mengeluarkan dari agamanya. Dan di dalam waktu itu pula ada hal-hal yang akan mendatangkan ampunan Allah. Hal-hal yang akan menjadi sebab dia mendapatkan keridhaan Allah. Ya, sehingga waktu itu sangat berharga, sangat bernilai. Bisa jadi orang itu dengan sisa waktunya dia mendapatkan taufik dari Allah. Kemudian meskipun tersisa hanya waktu mungkin 5 menit, tapi menjadi orang yang kemudian mendapatkan ampunan dan bertobat dari dosa-dosanya. Ya. Makanya dahulu ada orang Yahudi, anaknya Yahudi yang ketika sakit didatangi oleh Nabi SAW dan diperintahkan untuk Nabi memintanya untuk bersaksi dengan 2 kalimat syahadat. Dan anak Yahudi tadi melihat kepada ayahnya, menunjukkan minta izin kepada orang tuanya, apakah boleh dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Muhammad, ya, karena dia waktu itu belum beriman. Kemudian orang tuanya mengangguk dan mengatakan, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Ini bapaknya pun belum beriman sehingga dia tidak mengatakan Rasulullah. Taatilah Abul Qasim, taatilah bapaknya Qasim. Kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan kemudian setelah itu dia meninggal. Dalam waktu yang hanya sisa hidup yang tersisa yang mungkin hanya beberapa menit. Tapi Allah memberikan taufiknya kepada dia. Ya. Sehingga kemudian dia mengakhiri hidupnya dengan 2 kalimat syahadat. Dan Nabi SAW kemudian mengatakan alhamdulillah. Ya. Alladzi anqadhani Allah bi minan nar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan orang ini melalui aku dari terkena api neraka. Ya. Maka tentunya ya, orang yang memahami hari akhir akan berjumpa dengan Allah, akan ada catatan-catatan amalan
yang mencatat perbuatan dia, tentu dia tidak akan seenaknya dalam berucap, dalam berbuat, ya. Dan ini akan memperbaiki akhlaknya, memperbaiki bagaimana dia bermuamalah, ya. Apalagi dia mengetahui bahwa ada kedzaliman-kedzaliman yang tidak akan pernah dianggap selesai oleh Allah hingga dia menyelesaikannya di dunia. Hingga dia menyelesaikannya di dunia, yaitu apa? Kedzaliman-kedzaliman kepada hamba-hamba Allah. Kedzaliman-kedzaliman kepada hamba-hamba Allah ini tidak akan pernah dianggap selesai kalau tidak diselesaikan di dunia. Oleh karena itu, seorang yang berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah, pasti dia akan berusaha bagaimana agar ketika dia mengakhiri, ya, berpisah dari dunia, meninggalkan dunia dalam keadaan seluruh permasalahan-permasalahan dengan orang dari kedzaliman-kedzaliman yang mungkin dia lakukan kepada orang lain sudah selesai. Sudah selesai dan tidak akan diselesaikan di akhirat. Ya, karena jika diselesaikan di akhirat, maka penyelesaiannya lebih berat. Ya, karena tidak lagi bermanfaat kecuali amalan yang dibawanya. Ya, kalau dia membawa amal kebaikan, maka amal kebaikan itu akan diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Ya. Dan kalau dia tidak lagi memiliki amal kebaikan, maka kejelekan orang akan diberikan kepada dia. Nas'alullaha salamah. Ya. Maka orang yang berkeyakinan dengan keyakinan Ahlus Sunnah tentu akan memperbaiki hatinya, akan memperbaiki akhlaknya. Ya. Dan seterusnya kita, ya, lihat bagaimana seorang yang beriman dengan Allah, mengimani nama-nama Allah, mengimani sifat-sifat Allah, bahwa nama-nama Allah itu bukan sekedar nama tanpa makna, tapi nama yang harus diyakini maknanya, harus diimani maknanya. Ketika Allah mengatakan wa huwas sami'un alim, dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Apa kewajiban kita terhadap ayat yang mengatakan Allah maha mendengar? Pertama, kita meyakini Allah adalah satu-satunya zat, ya, yang memiliki kesempurnaan, dan diantaranya adalah kesempurnaan dari sifatnya yang mendengar, sifat mendengarnya. Dan ini pun belum cukup, kita pun harus meyakini bahwa Allah mendengar semua suara yang keras maupun yang lirih. Tidak ada perbedaan bagi Allah antara suara yang keras maupun yang lirih. Begitu pula Allah melihat, dan tidak ada perbedaan bagi Allah perbuatan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi maupun yang dilakukan dengan terang-terangan. Ya. Sesuatu yang ghaib bagi Allah itu adalah sesuatu yang nampak, ya. Nah, orang ketika sudah mengetahui Allah memiliki nama dan sifat, ya, maka tentu akan berpengaruh kepada perilakunya, akan berpengaruh kepada hatinya, ya. Ya. Sehingga kemudian akan memperbaiki keadaan dia dalam bermuamalah kepada orang lain, ya. Dan disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang Allah. Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna, apakah Allah itu dekat? Ya. Sehingga kami harus meminta dengan keras. Kami harus meminta kepada Allah dengan doa yang keras. Ataukah Allah itu dekat sehingga kami cukup untuk bermunajat dengan suara yang lirih? Ya, maka turunlah firman Allah pada saat itu, dan Nabi tidak langsung menjawab karena Nabi tidak menjawab dengan hawa nafsunya, sampai turun ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, jika hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah aku itu dekat dan aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Jadi Allah itu dekat, sehingga tidak perlu kita, ya, berdoa dengan keras-keras,
Kecuali kalau doa ingin untuk diaminkan oleh orang lain, untuk diperdengarkan kepada orang lain, untuk diaminkan. Tapi untuk doa sendiri, maka kita cukup dengan doa yang lirih, ya, cukup didengar oleh kita sendiri. Ya. Namun Allah juga memberitakan bahwa Allah itu fis sama, Allah di atas arsy, di atas langit. Maka kita pun imani, ya, kita pun mengimani bahwa Allah itu dekat. Allah itu dekat, tapi Allah di atas makhluk-makhluknya. Ya, Allah itu dekat dan Allah di atas makhluknya. Di atas makhluk-makhluknya. Allah itu, ketinggian Allah di atas makhluk-makhluknya tidak menghilangkan kedekatan Allah. Tidak menghilangkan kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan bahwa Allah akan mengabulkan permintaan dari hamba-hambanya. Apapun yang dia minta, sebanyak apapun yang dia minta, ya, bagi Allah itu semuanya mudah. Bagi Allah itu semuanya sedikit. Ya. Dikatakan dalam sebuah hadis, dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ya, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qawmu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mahyatu idza udkhilal bahr. Wahai hamba-hambaku, jika mau kalian semuanya dari manusia pertama sampai manusia terakhir, dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, ya, jika kalian semuanya berada di suatu tempat yang tinggi dan meminta kepada aku semuanya dan aku berikan semua yang kalian minta, maka tidak akan mengurangi apa yang aku miliki kecuali seperti berkurangnya air laut ketika dimasukkan jarum, ya, ke dalamnya. Yaitu apa yang tersisa di jarum itulah, ya, seakan-akan yang diberikan kepada hambanya. Ya, ini tidak tersisa. Air laut itu tidak berkurang sama sekali ketika dimasukkan jarum ke dalamnya. Ya. Maka begitulah ketika seorang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, akan merubah sikapnya, merubah akhlaknya, menjadi orang yang tidak putus asa, menjadi orang yang selalu berharap. Dan bagi Allah itu dia anggap bahwa Allah maha mampu untuk memberikan apapun. Allah maha mampu untuk merubah siapapun dari kesesatan menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Maka dia terus berdoa kepada Allah. Berdoa untuk dirinya, berdoa untuk anak-anaknya, berdoa untuk orang tuanya. Terus memohon kepada Allah. Karena bagi Allah itu semuanya mudah. Ya, bagi Allah itu semuanya, ya, Allah hanya mengatakan kun saja. Hanya mengatakan kun. Maka dia pun jadi orang yang selalu berharap, selalu berdoa dan tidak putus asa. Begitu pula dia menjadi orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, ini mungkin yang terakhir, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, beliau mengatakan bahwa suatu saat ada seorang wanita yang diajak oleh seorang laki-laki untuk melakukan perbuatan zina di tempat yang jauh dari manusia, di malam hari, di padang pasir yang jauh dari manusia. Ya, maka si laki-laki tadi mengatakan, ma yarona illal kawakib. Ya, tidak ada yang melihat apa yang kita lakukan kecuali bintang-bintang. Maka wanita tadi menolak dan mengatakan, karena wanita tadi adalah orang yang punya akidah yang benar, dia mengatakan, kalau bintang-bintang yang ada di langit, ya, itu berada menghiasi langit, fa aina, ya, mukawwikubuha atau khaliquha, itu ya. Aina khaliqu hadhil kawakib, itu. Kalau, ya, di sana ada bintang yang kamu katakan hanya bintang yang melihat, lalu siapakah pencipta bintang itu? Ya, siapakah
pencipta bintang itu. Apakah pencipta bintang itu tidak melihat? Apakah hanya bintang yang melihat sementara penciptanya tidak melihat? Ya. Maka kemudian laki-laki tadi sentak dengan jawaban tadi, dan wanita itu pun mencegah laki-laki tadi dari berbuat jelek kepadanya, ya. Dan ini pengaruh dari akidah yang benar ketika merasa selalu diawasi oleh Allah, bahwa di sana ada Allah yang mengawasi, di sana ada malaikat yang mencatat, ya. Di sana ada hari akhir di mana anggota badan kita akan menjadi saksi atas perbuatan kita, di mana tanah yang kita pijak akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Ini kita adalah orang yang sangat lemah. Kita orang yang sangat kecil, orang yang terus diawasi dari perbuatan-perbuatan kita. Maka orang yang berakidah dengan akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia tentu akan berpengaruh. Akidah ini akan menjadikan dia menjadi orang yang memiliki hati yang bersih, dan akan menjadikan dia kemudian karena kebersihan hatinya membuat amalan anggota badannya mengikuti kebersihan hatinya untuk mentaati Allah, untuk selalu ridho, untuk selalu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara karakteristik dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang memiliki keistimewaan yang sangat banyak, berbeda dengan orang-orang yang akidahnya tidak mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, akan memunculkan hal-hal yang bertentangan dengan akal, akan memunculkan perbuatan-perbuatan yang bahkan bertentangan dengan fitrah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.